Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Di video ini kita akan memulai pembahasan hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab Arba'in An-Nawawi. Jadi hadis-hadis yang di dalam kitab Arba'in Nawawi adalah hadis-hadis ringkas yang mana Imam Nawawi kumpulkan di dalam kitab tersebut, dan tema-tema hadis tersebut menjelaskan Islam secara global, secara keseluruhan, sehingga ketika kita mempelajari hadis-hadis tersebut kita bisa melihat Islam secara sempurna, ya, walaupun tidak secara rinci, akan tetapi kita bisa melihat gambaran Islam secara sempurna. Bagaimana ajaran-ajaran Islam, bagaimana keindahan Islam, kita bisa dapatkan di dalam hadis-hadis yang Imam Nawawi kumpulkan di dalam kitabnya tersebut. Dan kita akan membahas hadis-hadis Arba'in Nawawi menggunakan kitab At-Tuhfatus Saniyah karya Syekh Khalid bin Mahmud Al-Juhani, salah satu ulama ahli sunnah di Mesir. Baik, kita akan mulai dengan hadis pertama. Bismillah. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahu Imam al-Muhadditsin Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari wa Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qushairi an-Naisaburi fi sahihaihima allazaini huma asahhul kutub al-musannafah. Diriwayatkan dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala amal perbuatan tergantung pada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Maka barang siapa yang dia berhijrah dengan niat mendapatkan ridha Allah, kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya terhitung ikhlas kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, dan barang siapa hijrahnya karena sebab-sebab duniawi, ingin mendapatkan sesuatu duniawi, aw imra'atin yankihuha, atau karena ingin menikahi perempuan, fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya bernilai sesuai dengan apa yang dia niatkan. Diriwayatkan oleh dua imam ahli hadis, Imam Abu Abdillah Muhammad, ini adalah Imam Al-Bukhari, nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari. Kemudian ini nama Imam Muslim, Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi. Keduanya meriwayatkan hadis tersebut di dalam kitab sahih keduanya, Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, yang mana keduanya adalah kitab paling sahih yang pernah ditulis di dalam Islam, di dalam sejarah Islam. Jadi tidak ada yang menandingi kedua kitab tersebut dalam kesahihan. Tentu Al-Quran paling sahih, akan tetapi yang ditulis oleh para ulama yang paling sahih adalah dua kitab tersebut. Jadi keduanya paling sahih setelah Al-Quran. Kita akan mengambil faidah dari hadis yang sudah kita baca. Ada beberapa poin penting, ada sekitar 7 poin penting kita akan baca. Yang pertama, la yaqbalullahu azza wa jalla minal amal illa ma kana khalisan lahu. Allah tidak akan menerima suatu amalan kecuali yang diniatkan secara ikhlas hanya untuk Allah Ta'ala, hanya karena Allah Ta'ala. Karena setiap amalan yang dia niatkan, yang seorang hamba niatkan hanya untuk Allah Ta'ala, hanya karena Allah, itulah yang akan diterima dan menjadi amalan yang berguna bagi orang yang beramal tersebut. Adapun amalan yang dia berserikat pada niatnya, ada niat karena riya dan sebagainya, hal-hal yang mengotori niat tersebut, maka amalan tersebut tidak akan Allah terima. Kemudian yang kedua, at-tahdzir min iradatid dunya bi'amalil akhirah. Di dalam hadis ini juga Rasulullah SAW mengingatkan kita, memberikan peringatan bagi mereka yang beramal dengan amalan-amalan saleh, ibadah, yang mana dengan amalan tersebut dia berniat untuk mendapatkan sesuatu yang sifatnya duniawi. Karena ibadah
yang kita lakukan, entah itu sholat, puasa dan sebagainya yang terhitung ibadah, hanya boleh diniatkan untuk mendapat ridho Allah, mendapatkan surganya. Manusia dengan akalnya yang kerdil, akalnya yang lemah, telah Allah tawarkan dengan amalan-amalan tersebut. Allah tawarkan ganjaran-ganjaran atau balasan-balasan berupa hal-hal yang besar, berupa akhirat, surga, kenikmatan di dalamnya. Tapi dengan otaknya yang kerdil, dengan pemikirannya yang lemah, manusia malah menginginkan dunia yang fana, yang tidak selamanya ada, yang akan hancur pada saatnya nanti. Ketika Allah menjanjikan dengan sholat itu surga, seseorang malah sholat agar Allah mudahkan dia membeli mobil, atau agar Allah mudahkan dia membeli rumah, atau agar Allah memudahkan dia untuk menikah. Padahal dengan sholat tersebut dia bisa mendapatkan hal yang lebih besar, karena surga adalah nikmat terbesar. Sampai Allah Ta'ala sampai Rasulullah SAW menjelaskan di dalam hadis, ala inna sil'atallahi ghaliyah, ketahuilah bahwa hal yang Allah tawarkan, barang yang Allah tawarkan itu sangatlah mahal. Ala inna sil'atallahi al-jannah, ketahuilah bahwa yang Allah tawarkan adalah surga. Surga tidak bisa semua orang mendapatkannya secara langsung. Bagi seorang muslim yang mati di atas ketaatan, mungkin itu bisa didapat olehnya dengan tanpa hisab, jika dia melakukan amalan-amalan yang memang menjadikan dia berhak untuk mendapatkan surga tanpa diazab dan tanpa hisab. Akan tetapi banyak juga mereka yang terhalang dari kenikmatan tersebut, kenikmatan yang sangat besar. Kemudian dengan pemikiran yang lemah, manusia malah memikirkan dan menginginkan dunia ini yang fana. Padahal dengan amalan-amalan tersebut dia bisa mendapatkan sesuatu yang sangat berharga berupa surga dan segala kenikmatan yang ada di dalamnya. Kemudian poin ketiga, man yuhajiru lillahi ta'ala wabtiga amarodati fahijratuhu lillah yusabu alaiha. Barang siapa yang dia berhijrah karena Allah Ta'ala dan juga mengharapkan ridha Allah Ta'ala, maka hijrahnya tersebut terhitung hijrah yang ikhlas, dan seseorang yang melakukannya akan diberikan balasan berupa pahala. Tapi sebelumnya kita perlu mengetahui bahwa hijrah yang dimaksud di dalam hadis ini adalah hijrah badaniyah. Maksudnya ketika kita pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, itulah yang disebut hijrah di dalam hadis ini. Ya, hijrah yang dipahami banyak orang pada saat ini yaitu berubah daripada kemaksiatan pindah kepada ketaatan, kemudian istiqomah di atas ketaatan tersebut. Sebenarnya hijrah yang seperti itu pada zaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya kata hijrah tidak dipahami seperti itu. Akan tetapi hijrah yang dipahami oleh para sahabat dan kaum muslimin pada saat itu adalah hijrah badaniyah, secara badan kita pindah dari satu tempat ke tempat lain. Itulah yang disebut hijrah. Atau lebih tepatnya adalah hijrah itu berpindah dari negeri kufur yang tidak berhukum dengan hukum Islam, yang kaum musliminnya sedikit, ke negeri yang memang menerapkan ajaran-ajaran Islam, yang kaum musliminnya banyak, yang mana kita bisa dengan tenang menjalankan ibadah-ibadah kita di negeri tersebut. Itu yang disebut dengan hijrah. Kemudian yang keempat, man yuhajiru li agradin dunyawiyah kaman yuhajiru min baladil kufri ila baladil islam min ajlil mal atau min ajli imra'atin yatazawwajuha fala yusabu ala hijratihi. Barang siapa yang berhijrah demi sesuatu yang bersifat duniawi, sebagaimana orang yang berhijrah dari negeri kafir ke negeri Islam, min ajlil mal, karena harta benda. Hijrahnya tersebut dia lakukan karena ingin mendapatkan harta, atau min ajli imra'atin yatazawwajuha, atau karena ingin menikahi seorang perempuan, fala yusabu ala hijratihi, maka tidak akan mendapatkan pahala orang yang melakukan hijrah dengan niat tersebut. Jadi memang harus diniatkan dengan baik. Dan hijrah adalah hal yang sangat besar, berpahala, salah satu amalan yang sangat agung dalam Islam. Karena dengannya, dengan hijrah tersebut seseorang bisa menjaga keimanannya. Ketika dia kesulitan, misalkan di benua Eropa, dia kesulitan untuk menjalankan syariat Islam, kemudian dia berhijrah dari negerinya di negeri kufur tersebut ke negeri Islam, sehingga dia bisa menjalankan syariat Islam dengan baik, itulah yang akan mendapatkan
ganjaran yang sangat besar. Kemudian poin ke-5, bin niyatis salihah tatahawwalul mubahat ila mustahabbat yusabu 'alaiha al-muslim. Faman nawa bil mubahi niyatan hasanah fa innahu yusabu 'alaiha. Dengan niat yang baik, hal yang mubah dia akan berubah menjadi hal-hal yang dianjurkan, yang disunnahkan, dan seorang muslim yang melakukannya akan mendapatkan pahala. Maka barang siapa yang dia berniat dengan melakukan amalan-amalan mubah adalah amalan yang diperbolehkan, amalan yang dia tidak terkait dengan halal dan haram. Ya, dia lakukan tidak masalah apakah itu diperintahkan atau tidak, dia tidak terkait dengan hal tersebut. Itu hal yang mubah. Akan tetapi ketika dia melakukan hal yang mubah tersebut, kemudian dia niatkan untuk mendapatkan pahala, atau dia niatkan ibadah dengan hal yang mubah tersebut, fa innahu yusabu 'alaiha. Maka seorang yang melakukannya akan mendapatkan pahala. Contohnya apa? Contohnya ketika seorang muslim dia makan, kemudian dia dengan makanan tersebut dia niatkan supaya dia kuat untuk beribadah, kuat untuk menuntut ilmu agama, maka hal yang seperti itu dia akan mendapatkan pahala. Berbeda jika seseorang dengan makanannya tersebut dia hanya berniat untuk mengisi kekosongan perut, mengisi atau menghilangkan rasa lapar. Yang seperti itu tentu tidak akan mendapatkan pahala. Kemudian poin yang ke-6, min asali bit ta'limin najihah zikru qa'idatin summa zikru misalin yuwaddihuha. Salah satu cara pengajaran, metode pengajaran yang terbukti berhasil, salah satu metode pengajaran yang dia sangat berguna dan juga efektif adalah dengan menyebutkan kaidah, kemudian setelah menyebutkan kaidah menyebutkan contohnya. Ini seperti kita ketika belajar fisika atau matematika, kita mempelajari terlebih dahulu rumusnya, kemudian setelah itu guru akan menjelaskan bagaimana contohnya. Dan di dalam hadis ini Nabi SAW menerapkan kaidah tersebut atau menerapkan cara pengajaran tersebut. Pertama, Nabi SAW menyebutkan menyebutkan kaidah innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala amal perbuatan itu tergantung niatnya, dan setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Itu kaidahnya. Kemudian Nabi SAW jelaskan contohnya. Contohnya dengan orang yang berhijrah tadi, yang dia jika berniat karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Dan jika dia berniat dengan hijrahnya tersebut hal-hal duniawi, ya dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Seperti itu. Itulah salah satu metode Nabi SAW memberikan maklumat, pengetahuan dan materi kepada para sahabatnya. Kemudian yang ke-7, annas yatafawatuna fil ajri was thawab bi ikhtilafin niyyah. Setiap orang akan berbeda-beda dalam mendapatkan pahala dan ganjaran sesuai dengan apa yang mereka niatkan, atau sesuai dengan niat yang terkandung pada hati mereka. Sehingga ketika kita melihat dua orang yang sama-sama melakukan amal soleh yang sama, misalkan dua orang ini sama-sama sholat tahajud di sepertiga malam terakhir. Yang satu berniat dengan tahajudnya ini mendapatkan kenikmatan di surga, mendapatkan ridha Allah. Dan yang satunya lagi, dia meniatkan dengan tahajudnya supaya dimudahkan untuk bisa beli mobil, bisa beli rumah, bisa menikah dan sebagainya, dari niat-niat duniawi. Maka tentu keduanya akan berbeda, pahala yang didapat dari keduanya akan berbeda. Seperti itu. Kemudian setelah poin-poin tadi, kita akan membahas perkataan para ulama mengenai hadis tersebut, hadis innamal a'malu binniyat. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, beliau berkata berkenaan dengan hadis ini, laisa fi akhbarin nabi sallallahu alaihi wasallam syai'un ajma' wa agna wa akthar fa'idatan min hadzal hadis. Tidak ada satupun di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak faedah hadis tersebut, yang paling banyak faedahnya dan juga paling kaya akan faedah tersebut daripada hadis ini. Hadis ini walaupun kita lihat hadis yang ringkas, akan tetapi dia mengandung banyak faedah. Jika seseorang dia bisa mendapatkan faedah-faedah tersebut, kemudian mengamalkannya, maka dia sudah mendapatkan kebaikan yang sangat besar dari hadis tersebut. Kemudian Al-Hafiz
Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, beliau berkata, ittafaqa Abdurrahman ibn Mahdi wa Syafi'i wa Ahmad ibn Hanbal wa Ali ibn al-Madini wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Daruqutni wa Hamzah al-Kinani ala annahu thuluthul Islam wa minhum man qala rubu'uhu. Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani beliau berkata, Abdurrahman bin Mahdi wa Syafi'i wa Ahmad bin Hanbal, semuanya ini adalah ulama salaf, ulama terdahulu. Ali bin Al-Madini, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Daruqutni, dan Hamzah Al-Kinani semuanya bersepakat bahwa hadis ini adalah sepertiga Islam. Dan sebagian ulama mengatakan bahwa hadis tersebut adalah seperempat Islam. Maksud daripada para ulama bahwa hadis ini adalah sepertiga Islam, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Daqiq Al-Aid, beliau berkata rahimahullah, sababu dzalik anna kasbal 'abdi yakunu biqalbihi wa bilisanihi wa jawarihi wan niyyah ahadul aqsam ats-tsalatsah. Al-Imam Ibnu Daqiq beliau berkata, kenapa para ulama mengatakan bahwa hadis ini adalah sepertiga Islam? Karena setiap apa yang dilakukan seorang hamba itu akan terjadi, akan dia lakukan dengan tiga hal. Yang pertama dengan hatinya, yang kedua dengan lisannya, dan yang terakhir dengan anggota badannya. Dan niat adalah salah satu dari ketiga hal tersebut, yaitu hati. Karena niat adalah salah satu amalan hati, maka dia punya pengaruh besar. Dan juga di dalam hadis lain Nabi SAW pernah bersabda, ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ketahuilah bahwa di dalam badan ini, di dalam jasad ini terdapat segumpal daging, yang jika daging tersebut baik maka akan baik pula seluruh anggota badan yang lain, dan jika dia buruk maka akan buruk pula segala anggota badan yang lain. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati, dan niat adalah salah satu amalan hati. Maka jika niat kita baik, itu menunjukkan bahwa hati kita baik, dan ketika hati seseorang baik maka akan baik pula segala anggota badan yang lain dan akan melakukan hal-hal yang baik, seperti itu. Kemudian Imam Abu Hamzah As-Sumali, beliau menjelaskan tentang kisah Ali bin Husain, tentang kisah keikhlasan Ali bin Husain. Beliau berkata, kana Ali bin Husain al-Husain yahmilu jarab al-khums ala zahrihi bil lail fayatasaddaqu bihi wa yaqulu inna sadaqata sir tutfi'u ghadab ar-rabb. Dulu Ali bin Al-Husain beliau membawa keranjang roti di atas pundaknya. Beliau bawa seperti itu, fayatasaddaqu bihi, yang mana dengan roti-roti tersebut dia bersedekah. Dan tidak hanya bersedekah seperti biasa, akan tetapi bilail, pada malam hari. Kemudian Ali bin Husain ini dia berkata, inna sadaqata sir, bahwasanya bersedekah dengan cara rahasia, sembunyi-sembunyi seperti ini, tutfi'u ghadabar rabb, akan menghilangkan murka Allah Ta'ala dari seseorang yang melakukannya. Masya Allah. Kemudian orang yang lain mengatakan tentang kisah yang sama, kisah Ali bin Husain ini. Muhammad bin Ishaq rahimahullah, beliau berkata, kana nas min ahli al-Madinah ya'ishun wa la yadruna min aina kana ma'ashuhum falamma mata Ali bin Husain rahimahullah faqadu ma kanu yu'tuna bihi bil-lail. Masyaallah. Dulu orang-orang dari penduduk Madinah hidup dan mereka tidak tahu dari mana makanan yang mereka makan. Falamma mata Ali bin Husain, kemudian ketika wafat Ali bin Husain, faqadu ma kanu yu'tuna bihi bil-lail, mereka kehilangan apa yang biasa mereka dapatkan ketika malam hari. Masya Allah. Ali bin Husain baru ketahuan bahwa dialah yang memberikan makanan-makanan tersebut setelah wafatnya. Sebelum dia wafat tidak ada seorang pun yang mengetahui dari mana mereka mendapatkan roti-roti tersebut. Masya Allah. Saking inginnya menjaga keikhlasan seseorang melakukan hal tersebut. Saking inginnya Ali bin Husain rahimahullahu ta'ala menjaga niatnya agar tidak dimasuki dengan hal-hal yang dapat merusak niat tersebut, dia bersedekah di malam hari sehingga tidak ada yang mengetahui satupun apa yang dia lakukan, dan tidak ada yang mengetahui dari mana makanan-makanan yang biasa mereka dapatkan. Dan diketahui
setelah wafatnya Ali bin Husain, Masya Allah, rahimahullah ta'ala. Kemudian Abu Sulaiman Ad-Darani, salah satu ulama salaf juga, beliau berkata rahimahullah, idza akhlasal 'abdu inqata'at anhu kathratul wiswas war riya. Jika seseorang mengikhlaskan niatnya, jika seorang hamba mengikhlaskan niatnya, maka akan terputus darinya rasa was-was yang banyak dan juga riya yang terlampau banyak. Karena dengan keikhlasan, rasa riya dan juga was-was syaitan itu akan terhilang dari diri seorang. Ketika seseorang berusaha untuk mengikhlaskan segala amal perbuatannya, maka dengan hal tersebut rasa was-was dan juga riya perlahan juga akan ikut hilang, karena keduanya adalah lawan bagi keikhlasan hati. Kemudian Ya'qub Al-Makfuf rahimahullah, beliau berkata, al-mukhlis man yaktumu hasanatihi kama yaktumu sayyiatihi. Beliau memberikan kriteria orang yang ikhlas itu bagaimana. Beliau berkata, orang yang ikhlas adalah dia yang senantiasa menyembunyikan amalan-amalan baiknya, perbuatan-perbuatan baiknya, sebagaimana dia senantiasa menyembunyikan perbuatan buruknya atau keburukan-keburukannya. Sebagaimana kisah Ali bin Husain tadi, pada zaman dahulu, jangankan keburukan, kebaikan saja mereka usahakan untuk tidak ada seorang pun yang mengetahuinya, sehingga dengan hal tersebut dia bisa menjaga keikhlasan hatinya. Akan tetapi Allahul Musta'an, pada zaman ini keadaan malah berbalik. Jangankan kebaikan, keburukan saja mereka berani untuk tampakkan, seolah tidak ada rasa malu atas apa yang sudah mereka perbuat. Semoga Allah berikan kita taufik dan hidayah sehingga menjadi orang-orang yang selamat, senantiasa selamat hingga akhir hayat nanti. Allah amin. Allahumma amin. Sekian yang bisa kita bahas di dalam pembahasan hadis pertama dari hadis-hadis arba'in ini. Insyaallah serial hadis arba'in ini akan berlanjut hingga lengkap 42 hadis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.